Kalau puasa Ramadan, istri nggak perlu izin suami. Tapi kalau puasa Senin Kamis, suaminya di rumah, izin dulu. Barangkali suaminya sedang ada hajat dengannya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Nah, kemudian apa rukun puasa? Rukun puasa. Rukun itu yang harus ada. Harus ada ketika kita mau menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama adalah menahan diri. Menahan diri. Saum kemarin sudah dijelaskan ya. Saum, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kalau kita mau berpuasa, rukun pertama adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Apa yang membatalkan puasa nanti kita bahas ya. Di antaranya ya ada makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, ini yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua adalah berniat. Nah, niat ini wajib. Niat itu wajib. Nah, niat itu dalam hati ya. Niat itu dalam hati. Setiap perbuatan ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi niat itu wajib. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa niat itu wajib. Jadi hanya ada dua saja. Menahan diri dan niat kita berpuasa. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu niatnya malam harinya sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Jadi puasa kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi sebelum terbit fajar kita sudah harus berniat terlebih dahulu. Kalau puasa sunnah kita boleh berniat setelah fajar terbit sampai zuhur, sampai menjelang zuhur. Kalau pagi-pagi kita belum makan apa-apa, dari pagi belum makan, belum minum, tidak berhubungan suami istri, dari pagi-pagi nggak makan apa-apa, jam 9, saya berpuasa lah, puasa aja hari ini, boleh. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa begitu. Puasa wajib harus berniat dari sebelum fajar terbit. Sebelum terbit fajar sudah harus berniat. Makanya banyak yang supaya tidak lupa ya habis tarawih nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini lafaznya. Tapi tidak harus demikian. Tidak mengucapkan niat seperti itu juga bisa, karena niat itu dalam hati. Tapi kalau mau melafazkan tadi nawaitu, aku berniat sauma ghadin,
berpuasa pada godin, besok hari. An adai fardhi syahri. Apa artinya? An adai, untuk menunaikan fardhi syahri, fardunya bulan Ramadan. Fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati, pada tahun ini, lillahi ta'ala. Nah, ini supaya kita tahu kalau habis tarawih kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini artinya, aku berniat shauma ghadin, saum, berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada esok hari. An adai fardhi syahri Ramadhan, untuk menunaikan wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Hadhihi sanati, pada tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, ini artinya, maksudnya, supaya paham kita ya. Jadi, tapi prinsipnya niat itu tidak harus diucapkan. Prinsip yang paling jelas adalah niat itu ada di dalam hati kita. Jadi hanya dua ya, menahan diri dan berniat. Nah, kemudian siapa yang diwajibkan puasa? Siapa-siapa yang wajib puasa? Yang pertama adalah, dalam kitab ini dijelaskan, yang pertama adalah Islam, orang Islam. Kemudian berakal, Islam, bukan orang non Muslim ya. Kemudian berakal, artinya tidak gila, sadar, normal, ya. Normal, tidak gila. Ya. Jadi orang gila tidak wajib berpuasa. Jadi kalau nggak mau puasa, gila saja, gitu. Jadi orang gila. Berakal. Yang ketiga balik, ya, sudah balik, sudah berumur balik. Bagi laki-laki sudah bermimpi basah, ya. Kalau perempuan sudah datang haid, ya. Ini kita juga harus paham. Mungkin anaknya perempuan, nah ini sudah harus paham. Oh, dia sudah haid, berarti sudah wajib berpuasa. Nah, gitu. Kemudian sehat, ya. Karena kalau sakit boleh tidak puasa, tapi diganti di waktu yang lain, kecuali sakit permanen. Kalau sakit permanen yang tidak bisa berpuasa, maka nanti ada hukumnya. Kemudian ketiga, yang berikutnya adalah menetap, ya. Artinya bukan musafir. Yang pertama Islam, berakal, balik, sehat, dan menetap. Yang kelima, menetap, tidak musafir. Jadi kalau musafir boleh berbuka, tapi harus diganti pada hari yang lain. Yang keenam, bagi wanita, maka dia tidak dalam keadaan menstruasi atau nifas, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kalau haid dan nifas, ya, haid atau nifas, maka wanita itu memang tidak boleh berpuasa, tidak boleh. Dia harus mengganti pada hari lain, pada waktu yang lain. Tapi kalau sakit, bukan sakit permanen, bukan sakit yang permanen sehingga tidak berpuasa selama-lamanya, maka dia boleh tidak puasa tapi harus mengganti. Musafir boleh tidak puasa tapi mengganti. Nah, haid juga demikian. Nah, kemudian anak-anak gimana?
anak-anak bagaimana kalau mau berpuasa? Anak-anak yang belum balik secara hukum dia belum wajib. Tetapi kalau kita latih dia berpuasa, ini juga bagus. Jadi kalau bagi anak-anak dia ada latihan puasa, boleh berpuasa untuk melatih dia supaya dia terbiasa untuk berpuasa. Kemudian siapa orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar fidyah. Jadi yang diberi keringanan berbuka artinya tidak puasa boleh, dan wajib membayar fidyah, yaitu orang yang telah tua, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Orang sakit yang telah tidak ada harapan akan sembuh. Yang pertama tadi orang tua yang sudah pikun, sudah tidak sanggup lagi berpuasa ya. Orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa ini boleh tidak berpuasa dan tidak wajib untuk mengganti di hari lain. Tapi wajib baginya untuk memberikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin, fidyah. Yang pertama orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, kemudian yang sakit permanen, yang sakit tapi tidak bisa sembuh, yang dengan sakitnya itu dia tidak bisa berpuasa. Contohnya apa tuh? Sakit permanen yang sehingga tidak bisa berpuasa. Kalau sakitnya tidak menghalanginya untuk berpuasa, ya wajib berpuasa. Tapi kalau sakit permanen yang dia sehingga tidak bisa berpuasa, maka dia boleh berbuka dan tidak wajib mengganti di hari lain. Yang ketiga adalah para pekerja berat, ya, kuli panggul yang tidak punya pekerjaan lain selain sebagai kuli tadi. Pekerja berat yang tidak memiliki pekerjaan lain selain yang mereka lakukan itu boleh berbuka dan tidak wajib mengganti pada hari yang lain, tetapi dia harus memberikan fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin. Kemudian berikutnya adalah orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib mengqadha. Nah, tadi kan tidak wajib mengqadha, tapi memberikan fidyah. Ya. Orang tua, kemudian sakit permanen yang tidak berpuasa, kemudian pekerja berat. Itu boleh berbuka, tidak wajib mengganti di hari lain, tapi membayar fidyah. Nah, ini orang yang diberi keringanan berbuka boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha, ya. Wajib mengqadha pada hari yang lain. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang memiliki harapan sembuh. Nah, pada waktu bulan Ramadan, misalnya sakit tipes, dirawat di rumah sakit 10 hari misalnya nih, nah, dia boleh tidak berpuasa selama 10 hari tadi, selama sakit, tapi dia wajib mengganti di hari yang lain. Yang kedua adalah musafir.
Bagi musafir, orang yang dalam perjalanan, ini boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau mau berpuasa itu lebih baik. Lebih baik berpuasa. Tapi boleh tidak berpuasa, menggantinya di hari yang lain. Kemudian orang yang wajib berbuka dengan mengqadha juga wanita-wanita yang haid atau nifas, ya. Yang haid atau nifas. Yang haid biasa sekitar seminggu ya, 7 hari sampai 10 hari kira-kira, itu nggak boleh berpuasa. Memang dilarang untuk berpuasa, tapi dia harus mengganti di hari lain. Juga orang yang nifas, nifas itu setelah melahirkan selama 40 hari, 40 hari setelah melahirkan dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Tapi sholatnya tidak perlu diqadha, sholatnya tidak perlu diqadha. Tapi puasanya yang tertinggal, puasa Ramadan ya, yang tertinggal, maka wajib diganti di hari yang lain. Oke. Itu mengenai puasa Ramadan. Kemudian larangan berpuasa. Pada hari-hari apa yang kita tidak boleh berpuasa? Hari-hari yang dilarang kita berpuasa, yang pertama adalah pada kedua hari raya. Ini di luar Ramadan ya. Hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu adalah hari yang haram kita berpuasa. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi ketika bulan Dzulhijjah itu ada tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik, itu tidak boleh berpuasa. 11, 12, 13 dilarang untuk berpuasa. Nah, adapun mengkhususkan puasa pada hari Jumat, ini juga makruh ya. Makruh berpuasa pada hari Jumat saja. Kalau kita mau berpuasa pada hari Jumat, maka sunahnya diawali hari Kamisnya atau hari Sabtunya juga puasa. Karena Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Nah, kemudian juga ada larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Misalnya sebelum Ramadan ini ragu-ragu nih, udah Ramadan atau belum nih? Nah, ini kalau ragu-ragu begitu nggak boleh berpuasa ya, sehari sebelum Ramadan misalnya. Tapi kalau ternyata kita sudah tidak puasa nih, kita anggap belum Ramadan, kita nggak puasa, ternyata begitu besoknya puasa diketahui ternyata ini udah tanggal 2 Ramadan, maka yang hari pertama tadi kita qadha di hari lain. Nah, ya, kita ganti di hari lain karena kita tidak tahu ya, tidak tahu apakah kemarin itu sudah masuk Ramadan atau belum.
Kalau kemudian ternyata besoknya kita puasa, kita kira awal Ramadan tanggal 1, tetapi ternyata sudah tanggal 2, kemarinnya sudah puasa tanggal 1, maka kita ganti di hari lain. Kemudian juga dilarang berpuasa sepanjang masa. Dilarang puasa sepanjang masa. Puasa tiap hari. Puasa ngebleng. Ngebleng. Tiap hari nggak boleh. Juga puasanya 1 hari 1 malam tidak makan, tidak minum. Nah, bukan hanya sehari siang saja, bukan hanya dari terbit matahari, bukan hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi juga 1 hari 1 malam. Nah, dia menganggap sunahnya begitu. Nah, ini nggak boleh. Siang malam berpuasa. Nah, besoknya 2 Ramadan puasa lagi kan. Nah, jadi sebulan penuh tidak makan minum. Nah, ini nggak boleh. Puasa ngebleng. Di luar Ramadan kita puasa tiap hari juga tidak boleh. Ada yang berpuasa untuk mencari kesaktian. Mencari kesaktian. Pergi ke gua misalnya gua yang dianggap keramat gitu. Kemudian di sana bertapa puasa 7 hari 7 malam. Nah, ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh berpuasa seperti ini, ya, supaya menjadi orang sakti, ya, supaya menjadi orang yang kebal, nah, misalnya ini tidak diperkenankan. Puasa sepanjang masa tidak boleh dilakukan. Pada suatu hari datang 3 orang sahabat ke rumah Nabi. Kemudian sahabat ini bertanya kepada istrinya, bagaimana ibadah Rasulullah? Wah, Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Yang namanya Nabi, Rasulullah itu luar biasa ibadahnya. Kemudian 3 orang ini masing-masing bersumpah. Kalau demikian, orang yang pertama tadi mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang masa. Saya akan puasa terus. Orang yang kedua bilang, kalau gitu saya mau sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang pertama tadi akan berpuasa terus, nggak berbuka. Yang kedua bilang, saya akan sholat malam terus, tahajud, tidak akan tidur setiap malam. Kemudian yang ketiga, saya nggak akan nikah, ya, supaya bisa khusyuk ibadah. Dia nggak mau nikah lagi, dia mau khusyuk ibadah saja, nggak mau nikah, melajang aja gitu. Nah, kemudian datang Nabi, ya, datang Rasulullah SAW kepada 3 orang tadi. Siapa tadi yang mengatakan begini, begini, dan begini? Maka kata Nabi, ketahuilah, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita-wanita. Itu kata Nabi. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan yang demikian. Wow, saya mau puasa terus dah, puasa terus, nggak akan berbuka. Ya, saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Dan sunnah nikah itu kan sunnah kan? An nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, jadi yang belum nikah segera nikah. Yang belum punya istri segera punya istri. Enggak ada ya.
nikah semua. Jadi nikah itu sunnah Nabi. An nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi jangan biarkan orang-orang melajang. Yang laki-laki, yang perempuan sudah waktunya nikah, suruh nikah. Nah, kemudian ada larangan berpuasa bagi wanita jika suaminya di rumah, kecuali dengan izinnya. Nah, istri itu kalau suaminya di rumah, dia nggak boleh puasa kecuali sudah izin, atau kecuali juga dia puasa wajib. Kalau puasa wajib Ramadan, ya nggak harus izin suami. Jadi kalau puasa Ramadan, istri nggak perlu izin suami. Tapi kalau puasa Senin Kamis, suaminya di rumah, izin dulu. Barangkali suaminya sedang ada hajat dengannya. Nah, jadi istri kalau suaminya di rumah, kalau mau puasa sunnah, izin. Tapi kalau puasa Ramadan, tidak perlu izin kepada suami. Karena itu wajib, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira pada malam ini mudah-mudahan kita bisa memahami, dan kita lanjutkan pada pekan depan dengan pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.